Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Untuk itu, ikutin terus ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal KSN tahun 2020 pada tingkat kabupaten atau kota untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP. Soal selanjutnya, sebuah benda bermasa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi sehingga naik setinggi H. Jika selama bergerak naik kecepatan benda adalah konstan, usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah titik-titik yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar, maka terdapat gaya-gaya yang bekerja pada saat benda diangkat naik, yaitu gaya F dan gaya berat. Nah, karena berdasarkan di soal kecepatannya konstan, resultan gaya yang bekerja pada benda itu akan sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan sigma F sama dengan 0. Sigma F itu sendiri adalah resultan gaya atau gabungan gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama ada gaya yang arahnya ke atas yaitu F dan ada gaya yang arahnya ke bawah. Maka dapat dituliskan W sama dengan F atau F sama dengan W. Di mana usaha yang dilakukan F adalah usaha yang bernilai positif, sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya berat, usaha yang bernilai negatif. Nah, kalian harus ingat bahwa usaha bertanda positif apabila gaya yang bekerja pada suatu benda searah dengan perpindahannya. Dan usaha bernilai negatif apabila gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan perpindahannya. Sehingga jawabannya, usaha yang dilakukan gaya F adalah negatif dari yang dilakukan gaya gravitasi. Soal berikutnya, sebuah benda bermasa 10 kg meluncur di bidang datar licin, kemudian sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda selama 10 detik berlawanan arah dengan gerak benda, sehingga energi kinetik benda menjadi 600 Joule. Energi kinetik mula-mulanya adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggambarkan posisi dari benda tersebut. Yang pertama posisi A, yaitu ketika suatu benda sedang meluncur tanpa ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian posisi B ketika ada gaya yang bekerja dengan nilai 10 Newton dan bekerja berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian posisi C adalah posisi ketika energi kinetiknya berubah menjadi 600 Joule. Untuk menentukan berapa energi kinetik mula-mula, berarti kita dapat menghitungnya dengan menggunakan hubungan antara impuls dan momentum. Ya, dirumuskan I sama dengan P, di mana I itu adalah F dikali T, sedangkan P adalah M dikali Vs. Vs itu sendiri adalah kecepatan saat suatu benda diberikan gaya lain yang bernilai 10 Newton. Sehingga kita masukkan data yang diketahui, F-nya 10 Newton dikali 10 second sama dengan 10 kg dikalikan Vs. Jadi nilai Vs-nya adalah 10 meter per second. Karena nilai Vs sudah diketahui, kita dapat menentukan energi kinetik sistem, yaitu kita gunakan rumus setengah mv kuadrat, di mana V-nya kita masukkan 10 meter per second. Maka jawabannya adalah energi kinetik sistem 500 Joule, ya, energi yang terjadi pada saat tumbukan atau diberikan gaya sebesar 10 Newton. Kemudian kita tinjau posisi A. Berdasarkan hukum kekekalan energi bahwa jumlah energinya selalu tetap, maka untuk menghitung energi kinetik mula-mula kita peroleh dengan cara energi kinetik di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik C. Energi kinetik di titik B yaitu bernilai 500 Joule ditambah 600 Joule, yaitu 1100 Joule. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, sebuah bola bermasa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, di posisi tertinggi energi potensial itu sebesar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggambarkan terlebih dahulu posisi dari bola tersebut
yaitu di posisi A dan posisi B. Posisi A adalah posisi awal dari bola yang memiliki energi kinetik maksimal sedangkan energi potensial 0. Di titik B, energi potensial akan maksimal dan energi kinetik akan 0. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita akan menghitung kecepatan awal dari bola tersebut. Nah, karena diketahui di soal energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule, artinya perubahan EK-nya bernilai 16 Joule. Sedangkan energi kinetik di titik B adalah 0, sehingga energi kinetik di awal itu sama dengan 16 Joule. Jadi, karena energi kinetik awal ada 16 Joule, kita akan mencari kecepatan awal suatu benda. Nah, kita gunakan rumus EK0 sama dengan setengah mv0 kuadrat. 16 Joule sama dengan setengah dikalikan massa, yaitu sebesar 0,5 dikalikan V0 kuadrat. Maka nilai V0 adalah 8 meter per second. Kemudian langkah kedua, kita harus menghitung nilai perlambatan benda saat bergerak naik ke atas. Kita tinjau posisi B. Di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah resultan gaya-gaya yang bekerja pada saat benda di posisi B. Pada saat benda dilemparkan naik ke atas, maka ada gaya ke atas yaitu F, dan ada gaya ke bawah yaitu W. Jadi kita masukkan F min W sama dengan M dikalikan A, di mana nilai F-nya adalah 1 Newton, dikurangi nilai berat dari benda tersebut adalah 5 Newton. 5 Newton diperoleh dari M dikalikan G, 0,5 dikalikan 10 yaitu 5 sama dengan 0,5 kg dikalikan A. Maka nilai perlambatannya yaitu min 8 meter per second kuadrat. Langkah ketiga, kita akan menghitung nilai ketinggian maksimal dengan menggunakan persamaan GLBB, yaitu V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, di mana nilai V1 itu adalah kecepatan akhir suatu benda, yaitu di posisi B bernilai 0. Maka kita masukkan 0 sama dengan kecepatan awalnya 8 kuadrat, lalu kita masukkan nilai A yaitu minus 8, sehingga berubah tandanya menjadi min 2 kali 8 kali S. Maka nilai S-nya adalah 4 meter. Kemudian karena yang dicari adalah energi potensial, maka kita gunakan rumus M dikali G kali H. Kita masukkan data yang diketahui, 0,5 kali 10 dikali ketinggiannya yaitu 4. Jadi hasilnya 20 Joule. Maka jawaban nomor 34 adalah B. Soal berikutnya, sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, kemudian ke kiri selama 1 jam. Jika kelajuan kendaraan tetap yaitu 80 km per jam, maka perpindahannya adalah, ingat perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk itu kita harus mencari terlebih dahulu jarak dari perpindahannya. Yang pertama, katakanlah sebuah kendaraan tersebut mula-mula bergerak dari titik A menuju titik B selama 2 jam. Maka jarak dari proses A ke B yaitu S sama dengan V dikalikan T, di mana V itu adalah kecepatan tetap atau kelajuan 80 km per jam dikali 2 jam, hasilnya 160 km. Kemudian bergerak ke kiri selama 1 jam, maka jaraknya yaitu V dikali T, 80 km per jam dikali 1 jam, hasilnya 80 km. Sehingga nilai perpindahan tergantung dari posisi awal dan akhir. Berarti kita tinjau titik A dan titik C. Maka perpindahannya bernilai 160 dikurangi 80, yaitu 80 km ke arah kanan. Isinya adalah B. Soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 250 gram meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan V. Kemudian, benda ditahan oleh gaya sebesar 0,5 Newton selama 3 second, sehingga benda berhenti. Nilai V adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan hubungan antara impuls dan momentum, karena di sini ada tumbukan ya. Nah, dirumuskan I sama dengan delta P. I itu adalah impuls dengan rumus F dikalikan T, di mana nilai F ini merupakan vektor yang arahnya kebalikannya dari gerak benda ya. Karena di sini tertulis benda ditahan oleh gaya tetap yaitu 0,5 Newton. Sehingga nilai 0,5 Newton dalam perhitungan bernilai negatif. Kemudian kita masukkan datanya, min 0,5 dikalikan 3 sama dengan massanya 0,25 kg dikalikan dengan perubahan kecepatan V1 min V0.
Karena kecepatan akhirnya sampai berhenti, jadi kita tuliskan 0 min V. Min 1,5 sama dengan min 0,25 V. V di sini adalah kelajuan yang kita akan cari, sehingga bernilai 6 meter per second. Ingat, impuls merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan arah gaya yang bekerja. Karena gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan gerak benda, maka gaya bernilai negatif dan menghasilkan impuls yang negatif seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi jawabannya adalah D. Grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Ini merupakan konsep dari GLB, gerak lurus beraturan. Jika kecepatan tetap, maka grafik posisi atau S terhadap T yaitu linear ke atas. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Soal selanjutnya, sebuah kereta bergerak mendaki dengan percepatan tetap yaitu 2 meter per second kuadrat di jalur lurus bidang miring dengan sudut elevasi 30 derajat. Sebuah kotak kayu bermasa 800 gram berada di lantai kereta yang licin. Jika percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat, gaya yang diperlukan untuk menahan kotak kayu di posisinya adalah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada kereta tersebut. Perhatikan gambar ini, sebuah kereta meluncur pada bidang miring yang licin, maka terdapat gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama gaya kereta, yang kedua gaya berat. Untuk gaya berat kita bisa uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Jadi jika kita proyeksikan ke arah sumbu X, maka kita memperoleh W sin theta. Dan jika kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka kita peroleh W cos theta, di mana nilai tetanya itu adalah 30 derajat. Pada kasus ini, suatu benda bergerak searah bidang miring, maka kita hanya meninjau sumbu X saja. Ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung nilai gaya kereta, yaitu F sama dengan M dikalikan A, di mana M-nya adalah 0,8 dan A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi hasilnya gaya kereta adalah 1,6. Kemudian langkah kedua, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kereta itu bergerak sejajar atau searah dengan kemiringan suatu permukaan, sehingga kita hanya meninjau gaya yang bekerja pada sumbu X saja, yaitu berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan 0, di mana sigma Fx adalah resultan gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu yang arahnya ke atas searah dengan kemiringan, yaitu F kereta ditambah dengan suatu gaya penahan yang arahnya sama dengan gaya kereta, yaitu kita bisa simbolkan Fx dikurangi W sin theta. Maka kita pindah ruaskan W sin theta ke kanan, hasilnya adalah F kereta ditambah Fx sama dengan W sin theta. Jadi Fx sama dengan W sin theta dikurangi F kereta, dimana kita bisa uraikan kembali nilai W yaitu M kali G sin 30 derajat yaitu setengah. Jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 1,6, hasilnya 2,4 Newton. Jadi jawabannya adalah A.